Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah. Mabadi, dasar-dasar fikih. Mabadi, jamak, mabda. Mabda'un, mabda'ani, mabadi. Dasar-dasar ilmu fikih. Ala madhabil imam syafi'i. Ala apa arti ala? Atas. Atas madhab. Atas madhab imam syafi'i. Maksudnya atas pendapat imam syafi'i. Radhiyallahu anhu. Keren kan? Bikalamil Ustad. Bikalam dengan pena Ustad. Dengan tulisan Ustadz Umar Abdul Jabbar. Pengarang kita Khulasah juga. Ini cakep banget nih apa namanya PDF-nya. Cuma satu jilid doang. Jilid duanya udah nggak dapat yang begini. Ini kita ngaji dari pertama. Apa namanya? Kalimah nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Ini sin singkatan dari apa? Soal. Soal. Apa sih soal? Soal. Apa sih soal? Pertanyaan. Pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, ada jawaban kan? Jadi pertanyaan itu separuh ilmu. Jawabannya separuh lagi. Kalau orang nggak nanya kan nggak ada yang jawab. Mal Islamu, apa itu Islam? Nah, mal Islamu, apa itu Islam? Ini ini nahu nih. Yang kita sekaligus belajar nahu kan? Nah, apa itu Islam? Isim apa? Digunakan untuk bertanya. Masih ingat ya? Islam. Isim isim paham. Isim isim paham. Wah, jadi di sini i'rabnya kebalik nih. Isim isim paham. Mabni ala sukun. Isim isim paham mabni kan? Paham i'rab kan? Nah, mabni di atas sukun. Nah, dia jadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Al-Islamu mubtada di sini mubtada muakhar, mubtada marfu dan rafa Allah. Jadi kalau isim istifham walaupun dia jadi khobar harus didahulukan. Nah, itu ketentuannya. Kenapa enggak menjadi mubtada Islamu khobar kan gitu? Nanti di dalam pembahasan mubtada khobar, mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah kalau kalau khobar boleh ma'rifah, boleh nakirah. Isim ma'rifah masih ingat ada 5. Isim domer, isim malam, isim mausul, isim isyarah, isim yang ada alif lam, isim yang mudhaf kan? Jadi isim istifham nggak masuk. Isim istifham itu bukan isim ma'rifah dia. Dia isim nakirah. Makanya di sini jadi khobar. Dah, Islam. Masih ingat Islam kalimatnya apa? Aslama. Coba tasrih bertemu nggak? Berarti enggak pas udah ketemu udah cukup. Berarti apa namanya? Aslama yuslimu Islam. Masdar. Masdar ya? Tambah huruf satu. Aslama. Yuslimu Islam. Nah, apa itu Islam? Kita orang Islam. Masa kita nggak tahu Islam itu apa? Nah gitu. Apa itu Islam? Agama. Agama apa? Yang Allah itu. Agama yang Allah itu. Sebelum ada agama Islam, agama lain juga Allah itu. Dulu kan. Jadi itu belum lengkap definisinya kalau gitu. Nah ini yang lengkap. Jawab. Huwa dinul ladzi ba'asallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Huwa. Huwa kalimatnya apa? Kalimatnya isim apa? Huwa humahu. Isim apa? Hmm? Yang pertama mufrad. Isim nah itu kan dalam lama ngaji ini udah mulai serius lagi. Huma isim, isim domer. Isim domer kan? Isim domer mabni apa mu'rab? Mabni. Dia huwa isim domer. Setiap isim domer itu harus ada kembalinya kemana? Karena isim domer dalam bahasa Arab artinya kata ganti. Ganti kita menyebut namanya, kita sebut dia kan. Dia namanya Ahmad. Kita nggak sebut Ahmad, huwa, dia. He, kan kata ganti. Jadi harus ada kembali. Karena di sini huwa isim domer harus ada kembali. Kembalinya kemana? Mesti ada di belakang. Dianya Islam. Ah, huwa. Tadi ma al-Islam. Apa itu Islam? Huwa dianya Islam. Jadi kembali ke belakang. Huwa dinu dianya Islam itu din agama. Dianya Islam itu agama. Atau bahasa mudahnya Islam itu yaitu agama. Nah, gitu. Huwa dinu dianya Islam itu agama, agama alladzi. Alladzi isim mausul yang kita artikan. Dianya Islam itu agama yang ba'asallahu. Bahasa yang telah mengutus. Bahasa mengirim mengutus yang telah mengutus oleh Allah bihi dengannya agama sayyidana akan junjungan kita
Siapa beliau? Muhammad dan Nabi Muhammad. Li hidayati, li huruf jar, untuk membimbing, untuk menunjuki manusia, wa sa'adatihim, dan untuk kebahagiaan mereka manusia. Nah, itu perhatikan. Penjelasan dulu. Agama Islam yaitu satu agama yang Allah mengirim nabi. Mengirim nabi untuk membawa agama tersebut, tujuannya untuk membimbing manusia. Manusia yang tadinya tersesat, nggak tahu jalan, jalan kebenaran. Allah mengirim nabi. Nabilah yang membimbing manusia menuju jalan lurus, wasa'adatihim, dan untuk kebahagiaan manusia. Jadi manusia nggak bakal bahagia tanpa agama. Walaupun kaya raya segala macam, galau, banyak yang bunuh diri. Ya kah? Ketika ada masalah merasa nggak mampu menyelesaikan karena nggak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi orang yang beragama, insya Allah tenang, damai. Untuk menunjukkan manusia, yang bisa menunjukkan manusia, yang paling tahu jalan yang lurus, Allah. Yang lain nggak tahu. Dalam Al-Quran Allah menyatakan inna alaina lal huda. Allah yang tahu jalan petunjuk. Nah, makanya Allah mengirim Rasul untuk menjelaskan jalan itu. Kalau jalan kita bikin sendiri belum tentu lurus, ya. Maksudnya bukan jalan di sini jalan buat-buat motor, bukan. Panduan hidup. Kalau panduan hidup kita bikin sendiri, suka-suka manusia. Manusia pengen mabuk, dibilang main keras itu halal kan gitu. Nah, tapi Allah paling tahu jalan lurus. Nah, itu. Jadi kesimpulannya agama Islam agama yang Allah kirim Nabi untuk membawanya, yang tujuannya untuk membimbing manusia, untuk membuat manusia bahagia. Nah, kan? Sekarang baru. Nanya kalimat dulu. Huwa kalimatnya apa? Tanya SIM. Same. Same apa? Itu apa? Hah? SIM apa tadi? Contohnya. Kamer. Adinu. Dino Kalau ditanya kalimat dulu. Kalimat ada berapa? 3. Apa aja? MPN. Adinu kalimat apa? Ini. Nah, isim dah. Isim. Tandanya? Islam. Ada alif lam. Alladhi. SIM. Isim apa? SIM Malazi. Ya. Isim mausul. Ba'asa. Masa isim. Fa'ala. Wazan fa'ala. Pin. Fi'il apa? Film. Fi'il madhi. Di. Allahu. Tahu. Buk. Itu. Kalimat dulu. Isim. Isim. Bi. Ujar. Hi. Di. Aku. Bi yang huruf jar. Hi. Bihi. Bihima. Bihi. Hi. Domer. Domer jar karena bersambung dengan huruf jar kan. Hi ini sama aja dengan huwa. Cuma kalau memfasir, kalau putus tulisannya huwa. Kalau bersambung ya tergantung. Maknanya sama dia. Tetap dia kan. Sayyi. Isim. Na. Sim. Sim domer. Muhammadan. Belum kita i'rab ini. Baru nanya kalimat. Fi'il. Kok ada tanwin di fi'il Muhammadan? Apa? Sim. Li. Di isi. Huruf ada berapa? Nanti ada. Coba masih ingat nggak huruf jar ini harus Pak. Ini dia udah mulai serius nih. Itu artinya awalnya. Ba min. Amin. Ila an ala fi. Wal kasami. Ila an wa fi rubah wa wal kafu wa lamu. Nah, lam ini ya. Makna lam li. Li hidayah. Bagi menunjukkan. Li huruf jar kan? Hidayati berarti Jadi isim. isi. Karena ada huruf jar. Salah satu tanda isim kan masuk huruf jar. An-nasi. Isi. Sim. Tandanya. Dari lam. Apalagi? Ada dua di sini. Da. Khofat. Kofat. Kasrah. Wow. Al. Rub. Huruf apa? Ya. Eh. Ada juga wow huruf jar. Tapi di sini bukan huruf jar. Huruf ataf. Masih ingat huruf ataf ada berapa? Apa? Huruf ataf ada 10. Oh. Pasuk. Ah, Sa'adati Berarti isim di isim. sini. Nanti paham tandanya jadi mudah dia. Him isim dhamir kan? Ah, itu kalimatnya. Sekarang kita i'rab. Huwa ad-dinu, dianya Islam itu agama. Bermula dianya Islam itu agama. Agama yang ba'asallah, yang telah mengirim oleh Allah dengannya agama. Akan junjungan kita, siapa junjungan kita? Nabi Muhammad, li hidayati untuk menunjukkan manusia, wa sa'adatihim dan untuk kebahagiaan mereka manusia. Wa simtomer. Simtomer mabni kita sebut, mabni di atas fathah.
Makna mabni kita lihat huruf akhirnya apa. Tinggal sebut aja. Huwa karena barisnya fathah kan. Di huwa Islamiyah mabni di atas fathah. Karena jadi mubtada kita sebut pada maharafa. Mubtada isim marfu'ah dalam harafa. Mubtada butuh kepada khobar. Ad-dinu kita baca ya. Dinu khobar mubtada, khobar huwa. Khobar tanda rafa dhamma. Dinu isim mufrad. Nah, alladzi isim mausul. Isim mausul mabni apa mu'rab? Mabni. Jadi mabni atas apa ini? Alladzi. Huruf terakhirnya ya. Ya. Sukun kah? Kita sebut alladzi isim mausul mabni ala sukun. Tinggal kita sebut aja huruf akhir sukun ya sukun. Kalau huwa fathah mabni di atas fathah. Kalau ma sukun tadi kah? Mabni ala sukun ini gampang. Jadi makna mabni tetap. Kita lihat huruf akhirnya harokatnya apa. Nah, karena alladzi huruf terakhirnya ya, harokatnya sukun kita sebut alladzi isim mausul mabni ala sukun. Cuma dia naik kepada dinu. Dinu kan rafa nih. Naik kepada marfu. Marfu tanda rafa. Bukan. Alladzi isim mausul mabni ala sukun kita sebut pada maharofa. Gitu aja dulu. Pada maharofa naik kepada dinu. Ba'asa fi'il Ya, madhi. madi. Fi'il madhi apa? Di jarumnya masih ingat nggak? Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Madi fathah. Fathah akhir sama lah. Bahasa fi'il madhi mabni di atas fathah. Dia fi'il madhi butuh kepada apa? Fi'il butuh kepada fa'il. Kalau dia muta'adi juga butuh kepada maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ba'asallahu. Makanya kita baca Allahu. Ba'asa fi'il madhi. Allahu fa'ilnya. Fa'il, marfu. Tanda rafa. Nah, ini kan fa'il kan? Pelaku kan? Yang telah mengirim. Siapa yang mengirim? Allah. Mengirim oleh Allah. Gitu. Bi huruf Ya. jar. Hi, sebentar lagi. Mabni alal kasrah karena barisnya kasrah. Bi huruf jar hi isim dhamir mabni atas kasrah lah. Majrur bibi udah gitu. Ini hi kan isim dhamir. Isim dhamir harus ada kembalinya kemana? Ke agama ini tadi. Dianya Islam itu agama yang mengirim oleh Allah bihi dengannya agama. Ya kan? Sayyida. Sayyida kita baca. Maf'ul ba'asa. Daraba Zaidun amran. Ba'asallahu sayyidana. Kan sama? Daraba Zaidun amran. Enggak? Ba'asallahu sayyida. Ada fa'il, ada maf'ul. Enggak? Mengirim oleh Allah sayyida akan junjungan kita. Jadi sayyida maf'ul ba'asa. Maf'ul masuk dan nasab apa? Fathah. Mudhaf sayyidana simta mabni atas sukun pada mahal jar. Mudhaf ilaih. Muhammadan kita badal kepada sayyidah. Siapa junjungan kita? Muhammadan Nabi Muhammad badal kepada mansub mansub tanda nasab fathah. Muhammadan isim apa? Kalau nama orang isim apa? Sim. Isim malam. Malam. Isim malam enggak? Nama orang, nama tempat semuanya isim malam. Li huruf Ya. hidayati majrur tanda jar kasrah. Mudhaf hidayati Si. an-nasi mudhaf mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar Kas. kasrah. Wa huruf Ta. sa'adati atah kepada an-nasi. An-nasi sa'adati kan? Sa'adati atah kepada an-nasi. Bukan. Untuk menjunjung, untuk membimbing manusia dan untuk membahagiakan. Sa'adati atah kepada hidayati. Wa huruf ataf sa'adati atah kepada hidayati. Atah kepada majrur tanda jar mudhaf hidayati him isim dhamir mabni alat sukun him ya pada mahal jar mudhaf ilaih wa sa'adatihim. Nah, itu. Kesimpulannya Islam yaitu agama yang Allah kirim nabi untuk membawanya atau agama yang dibawa oleh nabi kita untuk membimbing manusia, untuk membuat manusia bahagia. Dah. Satu lagi. Sin soal. Kam arkanul Islami? Berapakah itu rukun-rukun Islam? Kam arkanul Islami? Berapakah itu rukun-rukun Islam? Ya, kam masih ingat kalimat apa? Untuk nanya berapa? Um, Sama kayak ma di atas. Semi istifham. Nah, cuma semi istifham itu kan banyak. Ada untuk nanya tempat, aina, di mana. Ada untuk nanya waktu, mata, kapan. Ada untuk nanya benda, apa kan? Ada untuk nanya jumlah berapa, kam. Nah, kam berapa kan? Berapa itu rukun Islam? Jadi kam semi istifham. Mabni alas sukun. Isim istifham mabni kan? Kam isim istifham mabni alas sukun. Di sini khobar nih, khobar muqaddam. Arkanu mubtada, mubtada. Mubtada marfu tanda rafa. Mudhaf arkanu islami mudhaf mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar kasrah. Ada berapa itu rukun-rukun Islam? Nah, gampang banget. Jawab.
Arkanul Islami khamsatun. Coba manain. Rukun Islam Itu, itu ada lima. rukun Islam itu ada 5. Sekarang tinggal i'rab. Kenapa kita baca arkanu? Enggak arkana, enggak arkani. Mubtada. Mubtada. Isim yang berada di awal mubtada. Karena cukup syaratnya. Arkanu mubtada. Marfu bil Tidak. tidak. Tanda rafa. Arkanu mudhaf. Al-Islami mudhaf ilaih. Oke. Mudhaf ilaih majrur bil tanda jar. So, Khamsatun. yang bukan. Ada mubtada. Khabar dulu. Oh, Enggak? itu kok. Khabar. Khabar. Tanda rafa. Oh, Nah, rukun Islam itu ada 5. Gampang banget tandanya ada itu. Adapun rukun Islam itu ada 5. Bebas maknanya. Rukun Islam itu ada 5. Ada 5 rukun Islam. Terserah. Kita balik-balik kan. Lebih bagus teratur ini. Arkan rukun Islam Islam. Rukun Islam itu 5. Arkanu jamak taksir. Ruknon ruknani arkan. Ruknon satu rukun. Ruknani dua rukun. Arkan banyak rukun. Nah itu. Rukun Islam itu ada 5. ya, rukun. Yang itu beda-beda ya. Saya pendapat. Jumlahnya. Enggak. Ya ada banyak pendapat. Tapi yang umum rukun Islam 5. Itu yang lima pendapat. Pendapat umum ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Rukun Islam 5. Nah, sesuai ini hadis Nabi Buniyal Islam ala khamsin. Ya. Islam dibangun di atas 5. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah. Formula yang pertama, mubtada. Al-awwalu formula yang pertama itu syahadatu bersaksi alla ilah bahwa tidak ada yang disembah. Ilaha kita arti ma'bud. Formula yang pertama itu bersaksi alla ilah bahwa tidak ada yang disembah. Tidak ada yang disembah. La ilah tidak ada yang disembah. La tidak ilaha disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nah, wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwa sungguh Nabi Muhammad itu Rasulullah utusan Allah. Ini rukun Islam. Makna rukun tiang pokok. Kalau nggak ada tiang, nggak ada Islam. Jadi rukun Islam ada 5. Nah, kalau kita nggak punya rukun Islam, maknanya Islam kita nggak ada tiangnya. Kalau kita nggak bersyahadah, maknanya nggak percaya adanya Allah, nggak percaya ada Nabi, kita nggak disebut Muslim. Ya, walaupun kita melakukan banyak kebaikan segala macam. Kan. Jadi syarat seseorang disebut Muslim harus ada 5 rukunnya. Yang pertama dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain. Nah ini perlu belajar lagi. Bagaimana cara kita percaya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Nah, itu harus pakai pemikiran nanti. Harus ada dalilnya. Nggak boleh kata orang. Kamu percaya nggak ada Allah? Percaya. Kata siapa? Kata ayah saya. Nggak boleh. Kita harus tahu dalil sendiri kalau kita udah balik. Nah, kita harus berpikir. Ya kan? Pakai dalil akli. Seperti misalkan. Nanti apa bukti adanya Allah? Ada alam gitu. Alam raya ini. Ya. Karena nggak mungkin alam ada sendiri. Kalau nggak ada yang buat. Rumah aja nggak mungkin ada sendiri. Kalau nggak ada tukangnya. Ya kan? Mesti begitu kita lihat rumah, kita yakin nih ada yang bikin rumah. Kan? Yang bikin rumah tukang, karena kita bisa melihat. Cuma yang bikin alam kan kita nggak bisa melihat. Kita nggak mungkin ya percaya manusia bikin alam. Karena kita lihat dalam kehidupan. Nggak pernah manusia bikin pohon, cuma nanam doang. Enggak. Nggak pernah kita lihat manusia bikin langit juga enggak. Begitu kita lahir memang sudah ada kan. Nah, jadi panjang-panjang kita proses berpikir, ketemulah bahwa yang bikin alam ini yang sangat pinter, yang sangat kuat, yang sangat hebat, yang tahu segalanya. Karena alam sangat canggih, ya kan? Yang bikin bangunan cakep aja kita yakin tukangnya pinter banget nih, kan gitu. Apalagi alam nih, menggantungkan bola lampu di langit gitu. Matahari digantung di tengah langit, bulan segala macam. Pasti kita yakin yang bikin alam ini sangat pinter. Cuma kita nggak tahu namanya siapa, ya kan? Dari mana kita tahu? Allah kirimlah Rasul. Rasul lah yang menjelaskan kepada manusia bahwa yang sangat pinter, yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang sangat baik, namanya Allah. Baru kita tahu. Kalau nggak ada Rasul, kita nggak bakal tahu. Makanya nama Tuhan itu beda-beda. Ya kan? Ada yang bilang Sang Hyang Widi, misalkan. Agama Hindu kan? Ada yang macam-macam lah. Yang penting itu pasti hebat dalam keyakinan mereka. Ada yang bilang Nabi Isa Tuhan karena mau bisa menghidupkan orang mati ya, bisa menyembuhkan orang sakit kan gitu. Nah, tapi dalam agama Islam nggak cukup itu syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan dalam Islam nggak makan, nggak minum, nggak melahirkan, nggak dilahirkan, ya kan? Nah itu.
hebat dalam segala bidang, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Patung nggak bisa disebut Tuhan karena lalat aja datang dia nggak bisa mengusir kan? Ya. Nah itu. Jadi kalau pengen tahu tentang Tuhan yang sebenarnya kita baca Qul Huwallahu Ahad. Nah itulah sifat Allah. Dia esa, nggak terdiri dari bagian-bagian, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa begitu. Ya. Karena kalau punya bagian, kita kayak kita nih punya tangan, berarti kita butuh kepada tangan. Kalau kita nggak ada tangan kan kurang. Kita punya kaki, berarti kita butuh kepada kaki. Kalau nggak kaki nggak bisa jalan kan? Jadi Tuhan nggak terdiri dari bagian-bagian. Kalau Tuhan terdiri dari bagian-bagian, itu Tuhan butuh, butuh ke tangannya, butuh kepada kakinya, butuh kepada mukanya. Orang yang butuh kan miskin, ya kan? Jadi Allah ini maha kaya, nggak butuh kepada apa-apa. Makanya Allah itu nggak terdiri dari bagian apapun. Nah itu mana esa tunggal. Panjang nanti urusan nanti. Kitab Tauhid. Ini kita belajar dulu rukun Islam ada 5. Yang pertama bersaksi bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian kita yakini wa anna Muhammadan. Bahwa sungguh Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Nah, ya, Allah mengirim. Allah yang mengirim Nabi untuk berdakwah. Bukan Nabi berdakwah sendiri, bukan. Rasul itu nggak bisa dicari. Rasul itu pangkat yang nggak bisa dicari. Kalau kita pengen jadi guru kan bisa sekolah. Ya sekolah nanti lama-lama jadi guru. Apakah kalau kita pengen jadi nabi bisa diusahakan? Enggak. Ini saya pengen jadi nabi ini. Harus melakukan tapa segala macam kan? Enggak bisa. Nabi itu pangkat yang enggak bisa dicari. Tapi khusus pemberian Allah. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Nah, Allah melihat hamba-hambanya yang saleh ini layak jadi nabi kan? Diangkat oleh Allah. Makanya dalam Quran nanti istafa Allah memilih dari para manusia menjadi rasul. Nah, dikit ya penjelasan. Kemudian Anna, yang tadi nggak usah diingat nih. Anna masih ingat tugasnya apa? Ada temannya dia. Inna, apa tugasnya? Nah, sa isim rafa, berarti sesudah inna perlu dua kalimat. Harus ada satu untuk isim dia, satu untuk khobar. Inna zaidan qaimun. Sudah kan? Ini Anna Muhammadan. Rasulu sama aja. Ya kan? Ada nasab, ada rafa kan? Jadi kita sebut Anna huruf taukid. Nasab isim rafa, Muhammadan isim Anna. Isim mansub dan nasab fathah makanya Muhammadan. Kalau ditanya kenapa baca Muhammadan? Karena isim si Anna. Anna butuh kepada isim mansub kah? Rasulu, khobar Anna. Khobar marfu kah? Khabar Anna marfu. Karena rafa, lam. Mudah Rasulu. Allahi mudah. Ya, itu. Jadi semua ada alasan nih. Kalau kita udah tahu alasan kenapa awalu, kenapa syahadatu. Nah itu berarti kita udah pinter. Ini kita baru tahu sebagian. Asani ikamus sholati. Bermula yang kedua itu melaksanakan sholat. Asani ikamus sholah. Yang kedua melaksanakan sholat. Rukun Islam yang kedua, kita harus melaksanakan sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat fardu 5 waktu. Itu yang pokok, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau kita sudah balik, ya kita nggak boleh lagi meninggalkan sholat. Orang yang sudah balik, sudah berakal, sudah disebut mukallaf. Arti mukallaf orang yang diberi tugas. Dia harus bertanggung jawab terhadap setiap perbuatannya. Kalau kita udah balik. Setiap perkataan kita harus kita bertanggung jawab, siap. Apa yang kita lakukan, kita harus siap ngambil risiko. Kalau kebaikan yang kita lakukan dapat balasan pahala. Keburukan yang kita lakukan, kita harus siap dihukum. Itu dalam Islam. Kita udah balik, udah berakal. Ngambil punya orang, harus siap dipotong tangan. Kita bunuh orang, harus siap kita dibunuh. Jadi sudah ada hukum dalam agama. Orang yang sudah balik itu sudah dianggap dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Makanya dari kita udah balik langsung benar-benar hati-hati. Apapun yang pengen kita lakukan, kita harus tanya ini boleh nggak menurut agama. Kalau boleh kita lakukan, kalau nggak boleh kita hentikan. Karena kita akan bertanggung jawab. Nah, beda sama anak kecil. Anak kecil nggak ada hukum apa yang dia lakukan. Nah, kan? Ini misalkan adik udah balik, berarti adik harus iqamus sholat. Nggak boleh lagi meninggalkan sholat. Kalau tertinggal, tertidur, berarti harus segera mengqadhanya. Begitu bangun harus dibayar, kan? Nah, itu. Kita harus bertanggung jawab. Nggak boleh bohong lagi. Nah, semua harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tak Arab di sini asani ika musallah bermula yang kedua itu melaksanakan sholat. Asani mubtada. Mubtada marfu bil ibtida. Tanda rafa dhammah. Dhammahnya ada yang zahir ada yang takdir. Ini asani dhammahnya mana kan nggak kelihatan nih. Nah, dhammahnya takdir. Isim mangkus. Madi. Kadi. Ya, kakak besok harus rajin juga nih.
Nah, jadi asani mubtada. Mubtada marfu bil ib Tidak. tidak tanda rafa dong. Mah ada dhammah dhahir ada dhammah takdir kan? Ini dhammah takdir karena berat kan? Orang Arab nggak bisa baca sani yu nggak sani. Iqamu khabar. Ada mubtada ada khabar. Iqamu khabar mubtada khabar tanda rafa mudhaf iqamu salati mudhaf mudhaf ilaih majrur bil tanda jar kasrah. Nah itu. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Itu nggak boleh ditawar. Semua harus bersyahadat. Yang kedua sholat. Sholat nggak bisa ditawar juga. Sholat wajib kepada orang kaya, kepada orang miskin, orang kuat, orang lemah, orang sehat, orang sakit, orang di kampung, orang merantau, orang apapun semua sholat wajib. Nggak ada tawar-menawar dia. Cuma Allah beri keringanan. Nggak kuat berdiri, duduk. Tak kuat duduk, berbaring juga boleh. Yang penting ada sholat. Enggak? Nah, nggak kuat bergerak-gerak, isyarah aja pakai mata. Yang penting wajib. Ini karena pentingnya sholat. Orang yang nggak sholat galau nanti. Ada masalah, pas kurang ekonomi segala macam, stres, bunuh diri. Kadang bunuh orang, lebih bahaya lagi kan? Ada yang bunuh orang, ada yang bunuh diri. Nah itu. Udah, ini nggak bisa ditawar nih. Kalau rukun Islam yang selainnya masih boleh ditawar. Kita lihat nanti. Asalisu ita'uz zakah. Bermula yang ketiga itu memberi zakat, mengeluarkan zakat. Ini mengeluarkan zakat nggak wajib kepada semua orang. Hanya wajib kepada orang yang punya harta, yang sampai nisab. Kalau punya kambing 40 ekor, itu baru zakat 1 ekor kan? Nah, kalau punya emas ada ukurannya berapa? Punya padi ukuran berapa? Ada nisabnya. Itu dikaji dalam kitab fikih. Jadi zakat itu wajib kepada orang yang punya harta. Orang yang nggak punya harta nggak wajib zakat. Dia boleh nerima zakat. Yang itu. Nah, jadi berarti rukun Islam yang paling ketat dua. Bersyahadah dan sholat. Itu nggak lihat kaya miskin. Kalau zakat ini masih dilihat kan? Yang kaya doang. Yang miskin nggak wajib zakat. Nah, tahu kan? Nah, nanti ada pembahasan khusus zakat. Nah, asalisu mubtada marfu bil ib tanda rafa dhamma ita'u khobar. Khobar marfu bil mubtada tanda rafa mudhaf ita'u mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar asalisu ita'u zakah. Bermula yang ketiga itu memberi zakat. Sudah 3 rukun Islam. Yang keempat ar-rabi'u saumu Ramadan. Bermula yang keempat itu puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ini juga nggak wajib kepada semua orang. Puasa Ramadan hanya wajib kepada orang mampu. Mampu puasa. Tapi kalau dia sakit nggak mampu puasa, nggak wajib. Ya enggak? Boleh dia ganti ketika dia sehat. Ini beda sama sholat. Sholat orang sakit pun harus sholat. Yang itu. Nah itu ketat makanya. Jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat dari kecil nanti, udah tua, capek banget. Banyak banget utang. Gantinya apa ya? Capek. Mending nggak usah diganti kan? Rapi langsung sekarang. Ada ketinggalan satu dua langsung kita tambah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, jadi kalau puasa itu masih ada tawar-menawar. Yang mampu yang wajib puasa. Nggak mampu, sakit boleh nggak puasa. Ganti pada ketika sehat. Oh sakit terus, nggak sehat-sehat, nggak perlu ganti. Boleh bayar fidyah nanti, bayar beras. Ukuran tertentu, ada 1 mud. Nah, ya, 1 mud lah. 1 mud. Ya, 1 mud itu 8 on. Nggak banyak. Sehari kita nggak puasa kan? Kasih 8 on ke fakir miskin. Kita kasih lebih juga nggak apa-apa. Tiap hari. Sehari nggak puasa, sehari kasih. Sehari nggak puasa, sehari kasih kan? Nah, itu. Makanya ringan. Allah sayang kepada hambanya. Nah, puasa. Puasa yang Allah wajibkan juga cuma Ramadan. Dalam 12 bulan cuma sebulan yang wajib kan? Itu juga bagi orang yang sehat, mampu, kuat. Ya. Orang musafir pun boleh nggak puasa. Orang sehat, tapi dia melakukan perjalanan pulang kampung. Boleh buka puasa kan? Tapi harus ganti di hari yang lain. Jadi banyak keringanan. Nah, yang penting kita punya ilmu, paham caranya kan? Nah, udah. Yang penting rukun Islam yang paling pokok, nggak ada tawar-menawar, bersyahadat dan melaksanakan sholat. Adapun zakat kepada orang yang punya harta, adapun puasa kepada orang yang mampu. Nah, kita ingat dulu. Ar-Rabi'u Shaumu Ramadan. Yang keempat itu puasa di bulan Ar-Rabi'u mubtada. Marfu' bil ib, tanda rafa, dhamma. Shaumu khobar. Khobar mubtada kan? Khobar marfu' bil mubtada, tanda rafa, mudhaf shaumu Ramadana mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar mestinya kasrah. Ini tanda jar di sini fathah. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Ada isim ghairu munsharif.
Isim ghairu munsharif kan tanda nasabnya fathah, tanda ajarnya juga fathah kan. Nanti kita belajar apa ciri-ciri isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif biasanya nama orang. Nah, tapi ada syarat tertentu. Kemudian nama orang yang ada alif nun kayak Sulaiman, Osman, ada alif nun kan? Dia nggak boleh Osmani, Osmanu, Osmana, Sulaimanu, Sulaimana, ya kan? Salmanu, Salmana. Ini kan Ramadhanu, Ramadhana. Mirip kan? Nama bulan ini tapi. Nama bulan kan sama aja, nama orang, alamiah. Kemudian rukun Islam yang kelima, al-khamisu hajjul baiti lil mustati. Hajjul baiti. Bermula yang kelima itu hajjul baiti, haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah, Baitullah Ka'bah. Pergi haji ke Baitullah lil mustati'i bagi orang yang mampu. Ini juga haji juga nggak ketat banget. Yang mampu saja. Yang sehat badannya, punya ongkosnya, aman jalannya kan. Punya paspor kalau sekarang segala macam. Atau jalan kaki juga boleh kalau kuat. Nah itu baru. Kalau nggak mampu nggak wajib. Berarti ringan banget. Yang paling berat berarti syahadah dan sholat ya. Maka nggak ada cerita meremehkan sholat. Nah itu. Misalnya kalau nggak mampu haji tapi maksa, dosa. Enggak apa-apa boleh. Itu sama kayak kita nggak mampu puasa. Tapi kita memaksakan. Kita sakit-sakit dikit kan. Tetap diterima. Cuma nggak wajib. Nah itu bonus saja sifatnya kan. Insya Allah lebih besar pahalanya. Nah, jadi kembali ke awal. Usahakan bangun pagi atau sholat kalau bisa begitu waktu langsung kita sholat ya untuk menjaga sholat berkah insya Allah hidupnya. Nah itulah pengajian nggak oleh panjang-panjang sampai sini kan. Besok dapat tugas harus diulang nih. Kan itu ada tuh harus bisa ngulang ya. Ya, ngulang maknanya. Insya Allah kita lanjutkan. Kita ajak kakak juga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah cukup.